wa mawalaha ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Insyaallah kita malam ini melanjutkan pembacaan kitab Al-Inarah fil Fikratil Mukhtarah sampai bahasan asalibud da'wah, uslub-uslub, cara-cara dalam dakwah. Ta'addadat asalibud da'wati ilallahi ta'ala. Banyak cara-cara dakwah kepada Allah Ta'ala. Wa fima ya'ti dzikru ahammi hadhil asalib, dan apa yang akan datang ini, yakni yang akan disebutkan itu adalah yang terpenting di antara uslub-uslub ini. Yang pertama adalah al-hikmah. Al-hikmah. Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhan engkau dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi di sini ada 3 disebut, hikmah, mau'izatul hasanah, dan jidal atau debat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sungguhnya Tuhan engkau dialah yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia yang lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Kemudian hikmah, ya, wal hikmatu fid da'wati, hikmah di dalam dakwah, tatamassalu fi basyiratid da'iyah, itu terwakili atau tercermin di dalam wawasan atau basirah da'i. Basirahnya si da'i, wawasan atau hujjahnya, penjelasan si da'i. Wa ta'addiyatihi lid-da'wati bi'itqan, dan pelaksanaan dakwah dengan itqan, dengan sempurna. Bagaimana memberikan penjelasan kepada umat dengan jelas alasannya, kemudian tidak dipotong-potong, sehingga umat mendapatkan gambaran yang utuh tentang apa yang didakwahkan. Bi'itqan. Kalau kalian ada tasmi, ada mutqin. Apa mutqin? Ya itqan sama mutqin. Ya sempurna tadi. Walaupun kalau mutqin ya tidak sempurna-sempurna amat. 1 juz masih boleh berapa salahnya? 5 ya. 5 kali keliru ya, dianggap mutqin. Baca kitab kalau 1 halaman itu ada salahnya 5 aja sudah dianggap bisa. Tidak harus sempurna, itu tidak ada salah. Ittikhadil uslubil munasibi, dengan cara apa? Dengan cara mengambil uslub-uslub yang sesuai, binaan ala ahwalin nas wa tabi'atihim, ya, yang itu dibangun di atas kondisi manusia dan tabiat mereka. Jadi jelasin ke umat, disesuaikan uslubnya. Orang pedesaan tidak pernah lihat komputer, tidak pernah lihat, tidak ngerti banyak teknologi. Ini ngasih contoh ya, yang mereka tidak pernah lihat. Nah ini tidak munasib atau munasabah, tidak sesuai. Sesuaikan. Petani ngasih contoh mungkin ya terkait dengan pertanian, sesuai kadar akal mereka. Wa bitamassukihi bikulli ma yardallahu, ya, wa ibtiadihi an ma yaghdabullah, dan dengan keterikatan dia dengan setiap apa yang Allah ridha, dan menjauhi dia itu dari apa yang Allah benci. Itu bil hikmah, itu begitu. Harus ada penjelasan ya, kemudian penyampaiannya bagus, disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kondisi maksudnya pemahaman ya, bukan disesuaikan itu masyarakat senangnya sabung ayam, nyocok ya dakwahnya sabung ayam, enggak begitu. Kemudian al mau'izatul hasanah. Mau'izah hasanah, mau'izah itu pelajaran. Al hasanah yang baik. Istikhdamil uslubil ansabi ma'annas, yakni dengan menggunakan uslub-uslub yang bersesuaian dengan manusia. Fa ba'dul bashar yamiluna lit-targhib, sebagian orang itu lebih condong kepada targhib, yakni diberikan motivasi. Wa akharuna lit-tarhib,
Sementara yang lain itu lebih condong dengan diberikan ancaman. Jadi dakwahnya ada yang senang ditakut-takuti, ada yang senang diberikan semangat. Dua-duanya ini mesti memang ada porsinya ya di dalam dakwah. Kasih kabar gembira, kasih peringatan. Nah, kalau mau taat begini loh balasannya. Tapi kalau tidak taat, nah ini loh azabnya. Tapi ini tentu dijadikan yang dominan itu adalah materi dakwahnya, bukan apa yang digemari masyarakat. Tidak begitu. Sekarang masyarakat itu gemarnya melucu aja ketika ceramah. Ya mungkin melucu sekali-kali tidak apa-apa, ya sedikit-dikit, cuma jangan melucu aja dari awal sampai akhir, tidak ada pelajarannya. Nah, kita dengarkan ada menceramah gitu, Isra Mi'raj, mulai awal sampai akhir itu cerita tentang orang yang nggak bisa sholat. Banyak ceritanya. Ada yang sholat pakai rokok kan, sambil merokok. Mbah itu diletakkan di telinga. Sampai saya masih ingat cerita itu waktu kecil. Waktu kecil ada orang ceramah begitu. Letakkan di telinga rokoknya, kemudian ketika lama-lama kan terbakar nih. Kena telinga panas, diginikan, masuk ke jubahnya imam. Rame ceritanya. Cuma itu kan cerita menghayal kayaknya, entah ada kejadian apa enggak. Jadi yang dimaksud dakwah ya enggak usah terlalu banyak bikin orang tertawa, enggak. Kalau memang itu ada ya sedikit-dikit enggak apa-apa, asal ada pelajarannya dan enggak berdusta. Kemudian mujadalatu billati hiya ahsan, mujadalah, berdebat dengan cara yang lebih baik. Ini dalam Al-Qur'an debat enggak apa-apa, tapi dengan diperhatikan adab caranya yang lebih baik. Wahya uslubud da'wati al-mabni 'alal mantiqi wal hujaji wal barahin ad-dalailil qat'iyyah, yakni uslub dakwah yang dibangun di atas logika, hujjah-hujjah, barohin, bukti-bukti, argumentasi-argumentasi, kemudian dalil-dalil yang yang qat'i, yang pasti. Ya alasan yang dikedepankan. Wastihdamil ma'rifatil ilmiyah wan nazriyah, dan juga menggunakan pengetahuan ilmiah dan juga pengetahuan teoritis. Itu debat. Kalau ndak punya, ya jangan. Ndak punya hujah, ndak punya bukti, ndak punya pengetahuan ilmiah maupun nazriyah, nggak punya teori, ya nggak usah debat. Itu namanya debat kusir. Debat kusir, tahu kenapa debat kusir? Nanti cari sendiri. Kemudian berikutnya istighlalul furas, mengeksploitasi. Furas itu jamak dari fursoh, kesempatan, kegiatan, ada istilahnya, momentum-momentum tertentu bisa dijadikan sebagai wasilah dakwah. Rasulullah melihat ada bangkai kambing, kemudian ya itu jadi wasilah dakwah. Beliau bertanya, ada yang mau beli? Berapa dirham itu ditawarin, tidak ada sahabat mau beli. Bangkai kambing, kambingnya itu cacat lagi, telinganya kecil. Kata sahabat, ini waktu hidup aja kambingnya ini tidak banyak laku, murah, apalagi sudah bangkai. Nah, baru Rasulullah beritahu, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing ini. Dunia itu tidak berarti. Kalau bangkai kambing masih mungkin ada orang yang mau, ya. Jadi karena apakah yang tidak ngerti hukuman. Dunia lebih hina. Nah itu apa? Rasul memberikan, ada kesempatan, Rasul ajari masyarakat. Jadi tidak nunggu-nunggu. Kalau harus mencari bangkai kambing kan repot. Jadi begitu ada kejadian atau kesempatan, ya langsung digunakan. Ada sahabat ketika perang, ya, terluka ini jarinya, terus meringis, mengadu. Rasul ajarkan zikir. Andai engkau nggak mengadu, nah ini pahalanya lebih besar. Jadi ada kejadian-kejadian sehari-hari itu menjadi kesempatan yang bisa digali untuk dakwah. Kalian di sini sehari-hari bisa apa saja bisa digunakan. Wa dzalika bil harsi 'ala da'wati bi ayyi makanin wa ayyi dzurfin wa tawassu'i bid da'wati fil mudun wal qura wal masajid wal aswaq wal munasabat wa ghairiha, yakni dengan senantiasa punya keinginan kuat untuk berdakwah di tempat manapun, wa ayyi dzuruf, di kondisi apapun. Kemudian diperluas dakwahnya itu di mudun ini kota, kura itu kampung, masjid-masjid, pasar-pasar,
dan hal yang munasabat, yang bersesuaian. Ada orang kematian, ada orang melahirkan, ada apa. Nah itu semua menjadi wasilah atau kondisi dakwah itu bisa dilakukan. Tentu dakwah tidak mesti harus ceramah, enggak. Ya cukup ngobrol tadi. Insya Allah siap. Siap. Nah kalian menghafal Quran itu sebenarnya bisa jadi materi dakwah. Kalau kalian paham ayat-ayat yang kalian baca, paham maknanya, paham tafsirnya, kan ada kejadian apa? Oh itu ayatnya. Ada orang meninggal misalnya, apa kira-kira ayat apa yang kira-kira bagus untuk disampaikan? Apa yuk? Pak Fauzan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, itu bisa. Apalagi? Ya apa? Ada orang meninggal misalnya, masa kullu nafsin aja? Banyak kan? Apa misalnya? Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, ada dimanapun manusia itu ada, kematian akan menemukannya meskipun dia di benteng yang sangat kokoh. Itu bisa jadi tema-temanya kan. Ada orang menikah misalnya, apa ayatnya? Ya banyak ayatnya. Ada bujangan hendak menikah, apa ayatnya? Ada wa ankihul ayama minkum. Ada orang hendak menikah lagi, ada ayatnya. Jadi intinya semua itu bisa jadi kesempatan untuk menyampaikan dakwah. Tapi tadi perlu, ya tidak harus semua ayat keluar, enggak. Dan tidak harus dibacakan, disampaikan, nasihati. Ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan ada ayat itu, kabar dan sebagainya. Untuk istighlalul furasi, mengeksploitasi atau menggunakan setiap kesempatan. Kemudian husnu mukhatabatin nas, ya, bagus di dalam menyeru manusia. Wadzalika bil ihtimami bi uslubil khitab alladzi yamtazu bil basatah wal wuduh, yakni dengan memperhatikan uslub-uslub penyampaian yang mudah, jelas, wa yunasibu aql mukhatab, dan sesuai dengan akal yang diajak bicara. Cari ungkapan-ungkapan yang sederhana, yang mudah, jelas, dan sesuai dengan level akal orang yang diajak bicara. Kalau ke level orang akademisi mungkin pakai istilah-istilah yang sulit, tidak apa-apa. Tapi kalau ke orang kampung, nggak usah kebanyakan istilah. Apa bahasa mereka yang mudah, sampaikan itu. Wa taysiri sarhi ahkamiddin, memudahkan penjelasan hukum-hukum agama. Bukan memudahkan hukum, bukan, tapi memudahkan penjelasannya. Wa tawdihiha bil lughatil lati yashamuhan nas, dan memberikan penjelasan dengan bahasa yang dipahami manusia. Ini perlu diperhatikan, termasuk berbicara. Latihan kalian ada kultum masih ya? Masih berapa menit? Ada direkam lah? Tidak ya. Ada. Jadi itu latihan berbicara. Apa yang kalian pikirkan supaya orang paham itu ngomongnya bagaimana. Nah itu penting. Kemudian berikutnya al-qudwatu wa tarbiyatus sholihah. Qudwah, teladan. Kemudian pendidikan yang bagus. Tu'tabarul qudwatu min asalibid da'watis shomitah. Karena dianggap qudwah, teladan itu merupakan uslub dakwah yang somit, itu yang diam. Uslub dakwah dengan diam. Jadi dakwah bilhal, lisanul hal sahhu min lisanil maqal. Ada ungkapan begitu kan? Keadaan seorang dai itu lebih fasih daripada ucapan dia. Mabuk misalnya ya. Si dai-nya mabuk, kemudian dia setelah mabuk sadar, dia berkhutbah, ya, jangan minum khamr. Kira-kira yang dengerin gimana? Lebih jelas mabuknya dia atau lebih jelas ngomongnya? Lebih jelas orang itu, tidak usah ngomong sudah tahu, itu kemarin mabuk, ini korupsi, ya. Sampai berbuih-buih muntung berbicara haram, mengambil hak orang lain, masyarakat tidak begitu dengar. Karena apa? Qudwah ini, teladan. Makanya hati-hati kalau ini bukan masalah dakwah apa ndak aja ya, tapi seorang muslim mestinya hati-hati dalam perilakunya. Al-i'lam wa wasailihi al-mukhtalifah. Ini uslub berikutnya. I'lam itu apa? Pemberitahuan atau pengumuman. Kemudian wasilah-wasilah yang berbeda-beda. Kata alifil kutubi wa nashrid durusi al-musajjalah wa ghairiha. Seperti menulis kitab, ya.
buku, kemudian menyebarkan kajian yang sudah dilakukan dan sebagainya. Itu dakwah, bikin video, share, nulis di sosmed yang bagus, share. Itu dakwah juga.